Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada pertemuan mata kuliah manajemen pelanggan kali ini, kita akan membahas materi mengenai word of mouth. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 8 akan menyampaikan materi kami pada hari ini, yang mana kelompok 8 beranggotakan Lutfi Fida Lailia, Melinda Rubiatul Awalin, Muhammad Fauzi Mizanul Ulum, Farah Ameliatu Zahroh, dan Hadiana Ida Bil Ma'rifah. Pada materi word of mouth ini, kami akan bahas 4 poin. Yang pertama adalah pengertian word of mouth, negatif dan positif word of mouth, pentingnya word of mouth, dan strategi menciptakan word of mouth. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh pemateri. Dipersilahkan. Pengertian word of mouth atau WOM adalah komunikasi dari mulut ke mulut tentang pandangan atau penilaian terhadap suatu produk atau jasa, baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Menurut Chernovich, word of mouth adalah pembicara yang secara alami terjadi antara orang-orang. Word of mouth adalah produk informasi yang disiarkan oleh sebagian orang ke orang lain. Menurut Chernovich, word of mouth terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, organic word of mouth adalah pembicaraan yang mengalir secara alami dari kualitas positif dari sebuah perusahaan. Yang kedua, amplified word of mouth adalah pembicara yang dimulai oleh kampanye yang disengaja untuk membuat orang percaya. BOM dapat menjadi sesuatu yang menguntungkan atau malah mendatangkan masalah bagi para pelaku bisnis maupun perusahaan. Oleh karena itu, menurut sifatnya, WOM dapat dibagi menjadi 2, yaitu WOM positif dan WOM negatif. Yang pertama, WOM positif. WOM ini dapat timbul manakala produk yang sudah terjual atau dibeli konsumen belum tentu akan diceritakan kepada orang lain. WOM baru akan muncul dari suatu pengalaman yang dianggap luar biasa diperoleh konsumen setelah transaksi lebih tinggi dari ekspektasinya. Sehingga tanpa konsumen tersebut diminta untuk memberikan review produk, dia akan dengan senang hati menceritakan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan kualitas pelayanan toko yang melebihi ekspektasinya. Yang kedua adalah WOM negatif. WOM ini dapat timbul manakala produk yang dikonsumsi ternyata mengecewakan. Ini merupakan suatu fenomena yang paling ditakutkan oleh perusahaan maupun UMKM karena seorang konsumen yang kecewa akan berbicara atau menceritakan tidak hanya ke orang-orang terdekatnya saja. Konsumen tersebut akan berusaha menyampaikan kekecewaannya ke sebanyak mungkin orang. Strategi BOM atau word of mouth dapat digunakan untuk melancarkan promosi produk atau jasa secara online juga. Strategi WOM juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antaranya, kelebihannya yang pertama adalah membantu meningkatkan penjualan. Misalnya nih, kalian berjualan di media sosial seperti Instagram, maka kalian bisa meletakkan review konsumen di highlight Instagram yang muncul di profil kalian supaya mudah dilihat oleh para konsumen. Word of mouth marketing juga tidak membutuhkan budget iklan yang terlalu besar. Tingkat kepercayaan organik yang didapat dari konsumen akan bernilai lebih tinggi dibandingkan mengeluarkan budget untuk beriklan di platform lain. Kelebihan yang kedua adalah strategi ini sangat efektif dan efisien. Review yang diberikan oleh konsumen kalian mungkin akan jadi rekomendasi kepada teman ataupun saudaranya. Dan kalian pun akan mendapatkan konsumen baru yang telah percaya dengan produk jualan kalian, bahkan sebelum membeli produk. Jika mereka puas dengan pelayanan kalian, pastinya mereka juga akan merekomendasikan produk kalian kepada orang lain.
Kelebihan yang kedua adalah WOM bersifat fleksibel. Dalam bisnis online memang berbeda dengan bisnis offline. Dengan bisnis online, Anda tidak perlu membuat iklan melalui surat kabar atau brosur atau pamflet dan sebagainya, tapi Anda bisa promosi dan jualan di mana saja dan kapanpun, seperti di media sosial, Instagram, Facebook, ataupun e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lainnya. Karena sifatnya yang fleksibel, berilah pelayanan yang maksimal kepada konsumen kalian, supaya mereka juga tak segan merekomendasikan produk kalian kepada kerabat, teman, dan orang-orang terdekatnya. Kelebihan yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand kalian. Menggunakan strategi WOM marketing untuk mempromosikan produk dalam meningkatkan brand awareness. Jika produk yang kalian jual berkualitas tinggi dengan konten jualan yang termasuk menarik dan promosi rutin, maka sudah pasti konsumen puas dengan segala pelayanan yang kalian berikan. Selain kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, WOM memiliki kelemahan. Meski WOM terkesan positif, tapi strategi tersebut punya kekurangan. Misalkan, banyak penjual yang lupa untuk merekomendasikan produk atau jasa yang dijualnya kepada orang-orang di sekitarnya. Padahal, jualan online tidak selalu lancar. Anda pasti butuh memberitahu orang terdekat terlebih dahulu terkait bisnis kalian. Baru setelah mereka mencoba produk atau jasa kalian secara langsung, bisa saja mereka merekomendasikannya pada teman-temannya. Selain itu juga, jangan pernah putus komunikasi dengan konsumen. Kuncinya, pelayanan maksimal kepada konsumen, dan konsumen pun akan memberitahu pengalamannya menggunakan produk atau jasa yang Anda jual kepada orang terdekatnya juga. Materi yang selanjutnya adalah tentang pentingnya word of mouth untuk penjualan produk. Jadi manfaat komunikasi dari mulut ke mulut. Di sini menurut Philip Kotler yang dialihkan bahasa oleh Benjamin Mollon ini sebagai berikut. Jadi satu yang pertama adalah sumber dari mulut ke mulut itu meyakinkan, karena kita tahu bahwasanya cerita dari mulut ke mulut adalah satu-satunya metode yang berasal dari konsumen oleh konsumen dan untuk konsumen. Konsumen yang puas tidak hanya ingin membeli kembali, tapi mereka adalah reklame yang berjalan, bahasanya kan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada lagi, yang kedua adalah sumber dari mulut ke mulut itu berbiaya rendah gitu. Dengan tetap menjaga hubungan dengan konsumen yang puas dan menjadikan mereka penyedia akan membebani bisnis tersebut biaya yang paling rendah gitu. Bisnis itu mungkin membalasnya dengan merujuk pada orang tersebut atau dengan memberikan layanan atau diskon mungkin ya kan, yang lebih tinggi atau dengan menawarkan hadiah atau apapun itulah. Nah, di sisi lain word of mouth itu tidak membutuhkan biaya yang begitu besar, namun yang jelas efeknya itu sangat besar dan berdampak pada pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya, menurut Chernovis dalam bukunya Word of Mouth Marketing, terjemahan Tanadi Santoso menyebutkan ada beberapa elemen dalam menyebarkan Word of Mouth Marketing. Yang pertama ada pembicara atau talkers. Pembicara atau talkers ini merupakan masyarakat umum yang senang berbagi informasi kepada orang lain. Mereka akan berbicara tentang suatu produk tertentu dan menceritakannya kepada orang lain. Talkers ini pada umumnya merupakan orang-orang biasa dari segala usia, minat, pekerjaan, maupun tingkat status. Yang kedua ada topik. Topik merupakan semua hal yang menarik perhatian dan kemudian menjadi bahan pembicaraan. Semua pembicaraan dari mulut ke mulut dimulai dari sebuah topik. Masyarakat tidak akan membicarakan mengenai suatu hal jika mereka tidak diberikan sesuatu untuk dibicarakan. Yang ketiga ada alat atau tool. Word of mouth merupakan sarana pemasaran yang kuat, efektif, dan juga efisien.
Ketika seseorang berbicara satu sama lain, percakapan tersebut hanya berlangsung dalam jangka waktu yang sementara. Word of mouth akan jauh lebih efektif jika dibantu dengan media atau alat yang akan membuat pesan tersebut dapat diteruskan kepada orang lain dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Media yang dapat digunakan untuk alat ini seperti email, blog maupun media sosial. Selanjutnya yang keempat ada pelacakan atau tracking. Di era ini banyak orang menuliskan segala sesuatu yang mereka pikirkan melalui blog maupun media sosial. Seperti yang kita ketahui, hal yang banyak dibicarakan adalah mengenai kualitas suatu produk atau jasa. Memantau komunikasi online memungkinkan untuk memahami apa yang dipikirkan, diinginkan, dan juga dibutuhkan oleh konsumen mengenai suatu produk. Melalui hal ini, data yang diperoleh dapat diketahui secara langsung dan otentik karena ditunjang dengan adanya kemajuan teknologi. Keuntungan yang paling utama dari strategi pemasaran word of mouth adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Word of mouth akan terjadi secara spontan ketika ada konsumen yang menyadari ketika menggunakan suatu produk dari perusahaan tertentu. Untuk selanjutnya, materi terakhir yaitu strategi menciptakan word of mouth. Yang pertama yaitu selalu meminta feedback dari pelanggan. Salah satu cara untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan adalah dengan meminta feedback dari mereka. Supaya pelanggan bisa terus membicarakan produk dari brand, tentu saja perusahaan harus selalu menciptakan produk terbaiknya. Yang kedua, fokus menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Meski terdengar sederhana, hal ini sangat perlu dilakukan oleh setiap brand jika ingin memiliki customer loyalty. Menurut The Balance S&P, hubungan yang dekat antara brand dengan pelanggan akan membuat mereka lebih mudah untuk merekomendasikannya kepada orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, membuat kampanye yang dapat menyentuh sisi emosional. Menurut entrepreneur, brand akan lebih mudah dikenali jika berhasil membuat kampanye yang bisa terhubung dengan sisi emosional seseorang. Saat brand mampu membuat hubungan yang emosional dengan pelanggan, tentunya produk mereka akan selalu diperbincangkan. Yang terakhir, menggunakan jasa influencer. Berkembangnya media sosial membuat influencer marketing juga ikut semakin populer. Kamu bisa memanfaatkan hal yang satu ini untuk mengembangkan strategi word of mouth marketing untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai word of mouth. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih merasa bingung, bisa menanyakan pertanyaannya di kolom chat WhatsApp. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.